Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bagaimana Iya, keadaannya pada hari ini? alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Hari ini pertemuan kita di hari kelima ya Bapak Ibu. Sebelumnya di hari keempat kita telah membahas mengenai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan yang terakhir apa Ibu Yani? Apa ya? Mandiri. Mandiri. Nah, untuk kali ini sebelum saya lanjutkan, kita simak dulu tampilan video yang mungkin bisa membangkitkan semangat kita Bapak Ibu. Alurnya mungkin ya. Itu seseorang yang pakai jubah tanpa muka. Itu tuh siapa gitu ya? Apakah itu malaikat atau apa? Terus menarik apa itu? Seperti menarik roh gitu ya. Dibawa-bawa berlari-lari. Jadi itu Iya, Ibu. seseorang yang sakit ya seperti itu ya. Iya, Ibu. Pak Ade, halo. Jadi saya itu menyimaknya orang yang sakit, kemudian datang seseorang, entah itu malaikat, entah apa, kemudian rohnya dibawa. Sementara dokter jaganya tidak melihatnya, seperti itu yang saya simak tadi. Demikian Pak Ade. Ya, terima kasih Ibu Yani. Jadi video yang baru saja saya tampilkan itu sebenarnya sering saya tayangkan juga ketika sebelum memulai pembelajaran dengan peserta didik di sekolah saya, Bapak Ibu. Untuk meningkatkan karakter keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena jubah hitam itu mungkin digambarkan sebagai sosok malaikat pencabut nyawa ya, Ibu ya. Kemudian ada 2 orang yang mengalami kecelakaan. Nah, saya tampilkan kepada peserta didik untuk meningkatkan karakter itu yang profil peserta didik Pancasila. Bapak Ibu, setelah menyaksikan tayangan video tersebut, mohon untuk materi sekarang yaitu konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya di kurikulum 2013 jika memaparkan tujuan pembelajaran, maka kita juga sering mencantumkan sebuah karakter yang harus dicapai. Seperti peserta didik mampu menulis cerpen dengan unsur intrinsik untuk membentuk karakter kritis. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau di SMK Pusat Keunggulan, maka karakternya itu harus terdiri dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, secara umum, untuk menyusun perangkat ajar suatu mata pelajaran, maka ada 2 langkah besar yang harus Bapak Ibu gunakan. Yang pertama mengenai alur dan tujuan pembelajaran, yang kedua adalah pengembangan modul ajar. Kalau sebelumnya kita itu sering menggunakan RPP Bapak Ibu ya. Untuk sekarang kita yang digunakan dalam mengajar adalah modul ajar. Modul ajar. Untuk penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, kita harus menuju capaian pembelajaran yang disediakan, seperti pada poin-poin yang ada di PDF yang telah saya share di grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Ibu bisa lihat di sana ada beberapa
Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dalam capaian pembelajaran itu terbagi ke dalam beberapa fase dari A sampai F. Jadi dari fase A sampai fase F. Fase A itu dari kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase B kelas 3, 4 SD. Begitu juga selanjutnya sesuai tingkatan pendidikan yang sedang peserta didik. Di fase E dan F. Nah, fase E itu untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas. Nah, untuk capaian pembelajaran ini biasanya menjadi paduan untuk guru dan siswa dalam mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Dan tujuan pembelajaran itu disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu sesuai kemampuan ataupun kompetensi bagi peserta didik yang harus dicapai. Nah, ini ada catatan penting untuk alur pembelajaran itu seluruhnya berhak atau disusun oleh guru. Jadi guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran dengan menyesuaikan capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, untuk alur pembelajaran ini memiliki beberapa komponen, yaitu ada 3. Yang pertama kompetensi, yang kedua konten, dan yang ketiga adalah variasi. Nah, apa itu kompetensi? Nah, bisa Bapak Ibu simak di tampilan slide ini. Jadi peserta didik itu mengikuti pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, kompetensi ini nanti dicantumkan dalam tujuan pembelajaran. Nah, saya kasih contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, kalau contoh tujuan pembelajaran seperti ini, mungkin itu untuk mata pelajaran IPA ya, Bapak Ibu. Yang kedua, konten. Nah, konten ini adalah ilmu atau wawasan konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran. Jadi konten akan dimiliki siswa setelah siswa tersebut mengikuti proses pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Contohnya yang saya kasihkan di sini adalah perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, yang terakhir untuk komponen tujuan pembelajaran adalah variasi. Ini sebuah keterampilan berpikir yang dikuasai siswa Bapak Ibu, seperti berpikir kreatif, kritis, tingkat tinggi. Contohnya mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan. Nah, kalau di taksonomi Bloom ini ya Bapak Ibu di kurikulum 13 ini termasuk kepada dimensi pengetahuan. Di K13 itu ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau di pengetahuan yang kita sering pakai adalah di taksonomi Bloom. Nah, itu variasi. Nah, ini merupakan alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Bisa disimak Bapak Ibu. Dari mulai kompetensi, konten, dan variasi sehingga terciptalah capaian pembelajaran yang diharapkan untuk para peserta didik.
Nah, jadi itu Bapak Ibu yang dapat kita bahas untuk hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, apa ada yang ditanyakan? Pak Abdul Ghani? Pak Abdul Ghani, kemana Pak Abdul Ghani? Lanjut, lanjut. Ibu Yani barangkali apa ada yang disampaikan? Sudah jelas Pak materinya. Siap bagus. Sudah jelas. Iya. Sudah jelas. Itu alur tujuan pembelajaran sama dengan apa yang akan kita berikan kepada siswa ya, seperti itu ya. Alur pembelajaran itu bisa kegiatan pembelajaran nggak Bu? Pak, alur pembelajaran itu kayak indikator lagi gitu, indikator pembelajaran ya? Untuk di sini berbeda Ibu. Kalau dari dulu kan kita menentukan tujuan pembelajaran itu lewat indikator. Nah, kalau sekarang kita dapat menentukannya lewat fase per fase menurut tingkatan pendidikan peserta didik. Seperti yang tadi ditampilkan di slide. Ada fase pertama, fase A, sampai ke 11. Nah, untuk SMP itu kita di fase 10 dan fase 11. Oh ya, siap Ada Pak. lagi yang ditanyakan Bapak Abdul? Sudah Pak. Udah Bu, udah Pak. Cukup jelas. Cukup jelas. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi asinkronus, sebelum Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugasnya yang ada di sesi asinkronus, dimohon untuk Bapak Ibu mengaktifkan kameranya. Mohon izin saya untuk print screen Bapak Ibu. Ibu Mala, Bapak Abdul, dan Bu Yayah ini belum diaktifkan kameranya. Sudah aktif Bu Mala, Bu Kita Yayah. melaksanakan. Mohon izin untuk print scan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, setelah kita membahas mengenai alur tujuan pembelajaran, silahkan Bapak Ibu bisa untuk klik di meeting kali ini Bapak Ibu.